Perkenalkan, nama saya Nalita Yonda Putri Aulia dari kelompok 1. Di sini saya sebagai pemateri. Definisi fraud. Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal di sini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Dan dari tindakan jahat tersebut ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara finansial. Biasanya kecurangan mencakup 3 langkah, yaitu tindakan, penyembunyian, dan konversi. Jenis fraud atau kecurangan. Pada dasarnya terdapat 2 tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan atau entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha. Wajib pajak terhadap pemerintah. Kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer, dan eksekutif terhadap perusahaan tempat ia bekerja. Berkaitan dengan itu, Association of Certificate Fraud Examination, salah satu asosiasi, mengkategorikan kecurangan dalam 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud. Yang kedua, penyalahgunaan aset atau aset misappropriation. Yang ketiga, korupsi atau corruption. Mendeteksi kecurangan. Adanya risiko kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan mengharuskan seorang internal auditor memahami bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul di perusahaan. Biasanya, kecurangan dapat dideteksi melalui adanya atau munculnya gejala-gejala pada perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang. Dokumentasi yang mencurigakan, kecurigaan dari rekan kerja. Pada awalnya, kecurigaan dapat teridentifikasi dari gejala tertentu, baik yang merupakan kondisi atau keadaan lingkungan maupun perilaku seseorang. Dalam bahasa audit, gejala ini disebut red flag. Definisi audit akun kas. Audit akun kas adalah proses pemeriksaan yang dilakukan auditor untuk memastikan bahwa kas yang disajikan dalam laporan keuangan, yang pertama, benar-benar ada, existence, yang kedua, dimiliki entitas, yang ketiga, dicatat secara lengkap, yang keempat, nilainya wajar, yang kelima, disajikan dan diungkapkan dengan tepat. Tujuan audit di akun kas. Yang pertama adalah memastikan saldo kas benar dan nyata. Kedua, menilai efektivitas pengendalian internal kas. Yang ketiga, mendeteksi kemungkinan kecurangan fraud seperti penggelapan kas, lapping, dan pengeluaran fiktif. Dan yang terakhir, keempat, memastikan kas disajikan sesuai standar akuntansi. Tujuan audit di akun kas. Yang pertama adalah memastikan saldo kas benar dan nyata. Kedua, menilai efektivitas pengendalian internal kas. Yang ketiga, mendeteksi kemungkinan kecurangan fraud seperti penggelapan kas, lapping, dan pengeluaran fiktif. Dan yang terakhir, keempat, memastikan kas disajikan sesuai standar akuntansi. Prosedur audit akun kas. Proses audit yang umum dilakukan auditor. Yang pertama, memahami sistem pengendalian internal, wawancara dengan bagian keuangan, menilai flow penerimaan dan pengeluaran kas. B. Cash of name, menghitung kas visi secara langsung, membandingkan dengan catatan pembukuan. C. Rekonsiliasi bank, memeriksa rekonsiliasi bank klien, mencocokkan saldo buku dengan rekening koran. D. Konfirmasi bank, mengirim surat konfirmasi ke bank, memastikan saldo kas dan fasilitas kredit. E. Cut off test, memastikan transaksi kas dicatat pada periode yang benar. F. Pemeriksaan bukti transaksi,
menelusuri bukti penerimaan dan pengeluaran kas. Selamat malam semuanya, maaf mengganggu waktu istirahatnya. Sepertinya kita akan membahas mengenai laporan kas bulan ini. Sedikit ada beberapa perbedaan antara laporan dan saldo rekening. Benar, Bu. Di pembukuan tercatat 120 juta, tapi saldo rekening hanya 105 juta. Selisihnya 15 juta ya. Sepertinya karena itu saya minta Ibu Dinda untuk ikut rapat. Terima kasih, selisih kas seperti ini perlu ditelusuri, apalagi kita bekerja jarak jauh. Berdasarkan pemeriksaan, ada penyalahgunaan kas yang disengaja. Ini termasuk fraud atas akun kas. Bapak Gilbert, bisa dijelaskan nggak lebih lengkapnya seperti apa? Jadi sebenarnya Bu Mumtazia, saya pinjam uangnya. Niatnya sebenarnya saya mau kembalikan, tapi saya salah perkiraan. Tindakan itu membuat laporan keuangan tidak andal. Kas adalah aset paling rawan disalahgunakan apalagi tanpa pengawasan langsung. Ini bisa jadi pembelajaran besar sih bagi kita. Jarak jauh bukan untuk alasan untuk mengabaikan integritas sesama kita. Seperti itu sih yang bisa saya sampaikan untuk rapat kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya ya.